Obafemi hajar habis Trick Williams dan Javon Evans. Sol Ruka jadi NXT Women's North American Champion. Stacks hianati Tony D'Angelo. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium NXT Stand and Deliver tahun 2025. NXT Stand and Deliver dimulai pagi banget di Las Vegas, jam 10 pagi waktu sana, jam 12 malam waktu Indonesia Barat buat aku. Ya, hari ini benar-benar maraton gulat seharian karena WrestleMania Part 1 juga hari ini. Tapi ya, aku hidup buat kekacauan kayak gini sih, jadi gas aja. Sebelum main show, ada pertandingan tag team elimination buat dapetin kesempatan rebut gelar Women's Tag Team. Lash Legend dan Jakara Jackson lawan Jessie Jane dan Fallon Henley, lawan Gigi Doline dan Tatum Paxley, lawan Cora Jade dan Roxanne Perez. Lash Legend dan Jakara Jackson gila sih, powerhouse habis. Pertandingan ini isinya tubuh berterbangan, swanton, moonsault, top ponylo, semuanya ada. Semua sempat nyemplung ke pile juga, tapi momen paling panas, Roxanne Perez tiba-tiba ngehajar Lash Legend pakai pop rocks buat ngeliminasi The Meta Girls duluan. Terus dramanya mulai. Cora Jade dan Roxanne awalnya kelihatan solid banget. Tiba-tiba Roxanne ninggalin Cora di tengah pertandingan. Finishnya juga nggak kalah gila. Tatum Paxley dan Gigi Doline, dua wildcard paling unpredictable di pertandingan ini, ngehajar Fallon Henley pakai cemetery drive yang benar-benar sakit untuk memenangkan pertandingan. Padahal ini pertandingan tuh kejar-kejaran sama waktu, tapi para wanita ini pinter banget ngatur eliminasi biar tetap kerasa enak ditonton. Aku awalnya khawatir format eliminasinya malah ngebuat jadi buru-buru, tapi ternyata pas. Dan aku mulai mikir nih, apa ini caranya WWE mau bikin Cora Jade dan Roxanne Perez dipanggil ke main roster bareng? Soalnya angle ini cocok banget buat mulai transisi ke situ. NXT Stand and Deliver tahun ini dimulai dengan pertandingan kejuaraan gelar NXT North American antara Ricky Shane melawan Ethan Page. Pertandingan ini keren. Ricky buka dengan offense lincah banget, jalan di tali, tapi Ethan langsung potong momentumnya pakai power slam ke apron. Brutal. Habis itu mereka benar-benar adu fisik. Ethan fokus ngehajar rusuk sama lututnya Ricky, apalagi abis bump ke meja komentator yang keras banget itu. Ethan sempat nguji Boston Crab, terus suplex Ricky sampai punggungnya nyangkut di tali atas, dan lanjut nge-counter pakai jumping knee waktu Ricky mau spear. Tapi Ricky nggak nyerah, balik nyerang dengan spine buster, Michinoku driver, dan akhirnya ngehajar Rosembo reverse power slam untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini keren banget, dua pegulat berbakat yang udah maksimal. Aku gak bakal kaget kalau Ethan Page langsung debut di main roster minggu ini, entah di Raw atau SmackDown. Tapi bisa juga WWE nunggu sampai draft di bulan Mei sih. Lanjut ke pertandingan gelar NXT Tag Team antara Fraxium melawan Hangman Tank. Langsung dari awal, ini pertandingan antara speed lawan power. Frazier dan Axiom terbang ke sana sini, hurricanrana sampai Phoenix Splash yang smooth banget. Tapi Hangman Tank, mereka kayak truk. Terus maju, splash dan bulldog combo, suicide dive, power move, terus sampai penonton nyorakin this is awesome. Kayak ini main eventnya. Fraxium kayaknya udah mau menang waktu mereka connect Spanish Fly sama 450 splash, tapi Hank masih nggak mau kalah. Dan boom, power combo finish. Tank ngepin Frazier untuk memenangkan pertandingan dan menjadi NXT Tag Team Champions yang baru. Ini momen penentuan buat Hank dan Tank, dan mereka survive. Malah lebih dari itu, overachieve. Salah satu pertandingan WWE terbaik tahun ini. Mereka ngeklik banget di ring. Aku udah nebak dari awal sih bakal ada perubahan juara. Soalnya Fraxium udah pegang gelar itu lebih dari 6 bulan. Waktunya pas banget buat kasih spotlight ke Hank dan Tank. Tentu aja Frazier dan Axiom layak dapat kredit juga, tapi Hank dan Tank berhasil ngebuktiin diri mereka banget. Sarah Schreiber sempat ngobrol bareng Penn dari Penn & Teller, dan tentu aja Lexis King datang nyela bawa Heritage Cup-nya. Dia bilang dia nggak percaya sama Magic. Penn langsung masukin pialanya ke dalam kandang, tirai turun dan boom. Taylor nongol pakai kaosnya Jey Uso. Yit, sulap beneran. Lanjut ke pertandingan ladder untuk gelar NXT Women's North American. Yang ikutan ada Sol Ruka, Zarya, Tia Hale, Kelani Jordan, Izzy Dame, dan Lola Vice. Semua pada mau curi spotlight, dan hampir aja mereka beneran berhasil. Awal-awal langsung penuh spot yang gila dan pukulan keras. Kelani Jordan ngamuk, springboard moonsault, leg drop ke tangga, sampai frog splash nabrak ke Lola. Izzy Dame lebarin orang kemana-mana, spine buster dari atas tangga, terus Tia Hale tiba-tiba nge-rage. Senton, suplex, dan Kimura Lock di atas tangga. Terus datanglah gangguan. The Cooling nongol dan jadi kasur buat semua bum.
Zarya dan Sol adu jotos di atas tangga. Sol ngeluarin kick sambil gantung terus dobelin Sol Snatcher yang kelihatannya sakit banget. Sol kembali naik, ambil sabuk untuk memenangkan pertandingan dan Sol Ruka menjadi NXT Women's North American Champion yang baru. Pertandingan ladder ini seru dan punya ending yang hot. Walau ada beberapa spot yang agak berantakan, tetap cukup kacau buat bikin penonton stay engaged. Sol Ruka makin kelihatan gila secara atletik. Emang udah pantas dia bersinar di WWE. Aku rasa ini bakal jadi awal cerita Zarya yang cemburu atau mulai konflik karena Sol makin naik daun. Gigi Dolin, Tatum Paxley, dan Shotzi sempat diwawancara habis pertandingan. Mereka katanya udah siap buat ngelawan Liv Morgan dan Raquel Rodriguez atau Bayley dan Lyra Valkyria untuk menjadi Women's Tag Team Champion yang baru. Lanjut, pertandingan Six Man Tag antara The D'Angelo Family melawan Dark State. Laga ini dibuka sama Dark State yang langsung barbar dari awal. Luka dibanting, Griffin lempar lawan pakai follow-away slam, Dion bener-bener agresifnya nggak ngotak. Dan Saquon, tiap gerakan dia tuh kayak api. Body scissors yang bikin ngilu. Tapi plot twistnya di sini, Tony D dari awal cuma ngeliatin dari apron, kelihatannya kesal banget. Stacks malah nyelonong tag in pas Tony pengen masuk. Ketegangan makin kerasa, tapi pas Tony akhirnya masuk ring, gila. Dia kasih spine buster, suplex, terus spear ke Saquon. Adrian Rizzo juga ikutan terbang dari atas tali buat nyikat Cutler. Nah, pas klimaksnya, Stacks bawa masuk linggis, tapi Tony nolak. Dia pengen menang bersih. Stacks malah kena knee strike, tapi Tony bangkit lagi. Mereka coba regroup. Tony akhirnya ngehajar pakai finishernya. Mereka selebrasi, terus bam. Stacks nendang anunya Tony. Stacks cuma bilang, kamu nggak pernah percaya sama aku, dan hancurlah sudah. Di D'Angelo Family, tamat. Dark State langsung eksekusi 3-on-1 powerbomb dan ngepin Tony untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya benar-benar solid dan momen betrayal dari Stacks tuh jadi highlight. Aku nggak kaget sih, tapi penontonnya langsung panas karena semua tahu hubungan Tony D'Angelo dan Stacks tuh udah lama banget. Dark State sih belum dapat momen buat bersinar penuh, tapi makin kesini mereka makin kelihatan asik. Mereka emang rada kayak versi barunya The Shield, tapi itu bukan hal yang buruk juga. Backstage, Hank dan Tank balik lagi bareng Sarah Schreiber. Mereka kelihatan emosional, bersyukur, dan masih excited sama kemenangan mereka. Real banget, air mata asli. Mungkin mereka emang bukan saudara kandung, tapi mereka jelas saudara di medan perang. Lanjut ke pertandingan NXT Women's Championship Fatal 4-Way antara Stephanie Fekir versus Jordynne Grace versus Jayda Parker versus Julia. Laga ini padat banget dari awal. Jordynne langsung unjuk kekuatan, gut wrench ke Julia, terus ngangkat Julia dan Fekir sekaligus. Jayda datang dari atas tali dan ngasih double blockbuster yang bikin semua orang kaget. Julia dan Fekir, chemistry mereka gila sih. Strikingnya keras, counter-counternya teknikal banget. Jayda dapat banyak sorotan juga, apalagi pas dia ngedrop hip triple stack. Show off banget tapi tetap keren. Fekir ngasih knee strike devil kiss dan penonton langsung meledak. Ada momen submission battle, tendangan brutal, hampir-hampir menang berkali-kali, termasuk spiral tap dari Fekir. Endingnya, dia pakai SVB backbreaker ke Jayda untuk memenangkan pertandingan. Sesuai ekspektasi, pertandingannya rame banget. Semua wanita di sini punya karisma dan skill, dari awal udah gas terus. Aku suka banget performa mereka semua dan Stephanie Fekir kelihatan paling stand out. WWE bisa banget dorong dia ke level yang lebih tinggi. Backstage, Lexis King lagi nyari Heritage Cup-nya yang hilang disulap. Di segmen lain, Channing Stacks Lorenzo mau kabur pakai mobil. Cuekin Sarah Schreiber yang nyoba interview. Luca Crucifino juga frustasi dan nanya, kamu ngapain sih? Tapi Stacks cuma jawab, tunggu aja di NXT besok. Main event, pertandingan gelar NXT antara Oba Femi versus Trick Williams versus Javon Evans. Langsung tancap gas dari awal. Oba Femi pakai power, double Samoan drop, gutbuster sadis, tapi Trick dan Javon juga nggak kalah gila. Javon tuh kayak Spider-Man, springboard, hurricanrana, twisting splash, penonton sampai lompat dari kursi. Trick mainnya tajam, penuh api, bahkan dia narik wasit keluar ring pas Javon hampir menang. Ada stack superplex, trick shot, slice bread, rock bottom nembus meja komentator, double cutter, semuanya dilakuin. Tapi Oba, dia kayak tank, gak bisa digeser. Nge-powerbomb trick ke atas Javon, terus kasih fall from grace kedua-duanya untuk memenangkan pertandingan. Ini pertandingan yang luar biasa. Aku awalnya agak skeptis kenapa mereka pakai mode triple threat lagi, tapi semua orang tampil maksimal. Oba Femi tetap jadi monster, Trick Williams kayaknya bakal naik ke main roster, dan Javon Evans gak diragukan. Calon juara di masa depan.
Ini tuh main event yang benar-benar keren. Ini acara emang top tier sih. Buatku pertandingan terbaiknya tuh Hang dan Tank lawan Fraxium. Tapi main event triple threat-nya juga setara kerennya. Beberapa talenta di acara ini bahkan belum lama di industri, tapi udah bisa ngasih performance kayak gitu di panggung segede ini. Gila, kita tuh bener-bener hidup di era gulat yang keren banget. Dan roster NXT harus bangga sama outcome dari acara ini. Mereka ngasih pertunjukan yang luar biasa. Tapi menurut kalian gimana NXT Stand and Deliver tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were in